Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kembali berjumpa dengan saya Agus Rahmat Pawirojo dalam ASP Channel. Pagi ini penuh dengan semangat olahraga karena kita sedang dalam Porprov Banten 6 yang lokasinya berada di Kota Tangerang. Saya bersama dengan banyak sekali para atlet-atlet Porprov Banten, khususnya dari Kota Cilegon. Kita berada di Hotel Horizon di Kota Tangerang. Ada yang menarik dari perhelatan beberapa hari ini, ya, dari semua kontingen yang ada dalam kontestasi ini sudah menorehkan beberapa emas, perak, dan juga perunggu. Tetapi ada yang menarik, ya, ketika ada berita ini. Pagi ini saya baca berita karena ternyata pusat tabulasi perolehan medali itu tidak secara otomatis, ya, dia memunculkan berapa perolehan emas dari masing-masing daerah itu. Nah, saya baca pagi ini media center Porprov Banten 2022 ramai-ramai diserang kontingen. Ada apa? Jadi merasa dirugikan, KONI kabupaten dan kota protes kelambatan update perolehan medali Porprov 6 Banten 2022. Dilansir dari dari Tangerang, update perolehan medali pada Porprov 6 Banten 2022 dinilai lambat. Ya, artinya memang ini banyak dirasakan oleh semua kontingen, baik juga bukan saja oleh Serang, tetapi juga oleh Cilegon dan juga daerah-daerah lain. Awak media sudah mencoba mengkonfirmasi perkembangan perolehan media di pihak panitia, terutama media center Porprov 6 Banten 2022. Namun perkembangan perolehan medali tidak banyak berubah dalam satu hari. Ya, jadi stuck. Contoh Serang kemarin itu sudah mendapatkan 10 medali tapi masih tertulis 1, tidak ada perubahan. Demikian juga Cilegon ada beberapa kenaikan perolehan medali emas tetapi tidak segera terupdate, ya, sehingga masih pada stuck, ya. Misalkan ada catur yang harusnya memperoleh 4 tetapi baru terupdate 2 dan juga yang lain, dan hingga itu lewat waktu, ya. Nah, saat dikonfirmasi, tim IT Media Center justru melempar masalah keterlambatan update medali ke bagian panitia pertandingan. Awak media sudah berusaha untuk mengkonfirmasi panitia pertandingan, namun tidak ada jawaban, ya. Jadi ada juga ketika beberapa kawan-kawan dari KONI kabupaten dan kota menanyakan, itu sangat tergantung dari TD, ya, atau teknik delegate. Nah, keterlambatan input data perolehan medali Porprov 6 Banten juga dikeluhkan oleh KONI Kabupaten Serang. Sebab keterlambatan update medali ini membuat Kabupaten Serang merasa dirugikan karena banyak perolehan medali emas terbaru dinilai tidak diinput di website Porprov Banten 2022, ya. Nah, ini menjadi problem, ya, menjadi problem tersendiri bagi kontingen atau KONI masing-masing kabupaten kota, karena ini menyangkut tentang perolehan medali, ya. Perolehan medali bukan saja suksesi tetapi juga gengsi masing-masing daerah, ya. Dan ini menjadi pertaruhan yang luar biasa karena atlet sudah melaksanakan tugasnya. Mereka bertarung, mereka bertanding dengan profesionalisme masing-masing para atlet.
ada yang memperoleh emas tetapi tidak segera diupdate. Ya, banyak pihak yang kemudian meragukan, banyak pihak yang kemudian bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa terkendala dan sampai terkendala seperti itu? Ya, kita lanjutkan. Sekretaris Umum KONI Taufik Hidayat mengatakan keterlambatan input data perolehan medali ini sangat merugikan Kabupaten Serang. Tentu bukan hanya Kabupaten Serang, tapi juga kabupaten kota yang lain yang sudah memperoleh emas ataupun juga medali lain yang belum juga terupdate di situ. Nah, jelas kami sangat dirugikan karena ini mengganggu psikologis perjuangan rekan-rekan di lapangan, kata Taufik kepada awak media pada Selasa 22 November 2022. Ya, tentu memang ini akan mempengaruhi psikologis para atlet, ya. Karena suka atau tidak suka, perolehan atlet, perolehan emas, perolehan medali ini akan mampu memberikan motivasi bagi atlet-atlet dalam kontestasi, ya, dalam kontestasi pertandingan untuk memperebutkan kejuaraan. Nah, berdasarkan data yang dihimpun KONI Kabupaten Serang hingga Selasa 22 November 2002 pukul 18, Kabupaten Serang sudah mengumpulkan 10 medali emas, 14 perak, dan 31 perunggu. Cabang olahraga biliar Kabupaten Serang menyumbang 5 medali emas di pertandingan hari pertama Senin 21 November. Cabur biliar meraih 2 medali emas, masing-masing medali emas disumbangkan atas nama Putri juara 1 bola 9, Arika Raya juara 1 bola 8. Kemudian dipertandingkan hari kedua Selasa 22 November, cabur biliar berhasil menambah 3 medali emas. Medali emas masing-masing dari Putri Syanturi bola 8 dan 10 dan bola 10 putra atas nama Kristiani. Kemudian 2 medali emas diraih oleh atlet Wusu Kabupaten Serang dari 2 nomor lomba, Nan Kuan Putri atas nama Dinda Oktaviani, Taji Putri atas nama Giovanni Lipna Kuswoyo. Ya. Gulat berhasil meraih 1 medali emas atas nama Syahrul Bahri yang turun di kelas gaya Gregu Putra 59 kg. Wah, ini ya, jadi ini bukan hanya Serang, tetapi demikian juga Cilegon. Cilegon sampai hari ini, sampai pagi ini, dalam kalkulasi, dalam tabulasi yang dikumpulkan oleh panitia internal di kota Cilegon itu sudah memperoleh 41 emas, ya, 41 emas. Tetapi di pusat tabulasi data, perolehan medali Cilegon itu masih berkutat belum menyentuh angka 30. Ini menjadi masalah, ya, sehingga kita harus terus melakukan koordinasi dengan TD, dengan atlet sudah mendapatkan medali emas di situ, ya, dan juga medali-medali yang lain. Nah, lalu 1 medali emas disumbangkan cabur pentakwe di nomor triple mix A atas nama Sapnah Ramdan dan Rizky Anugrah, ya. Adapun tim catur Kabupaten Serang meraih 1 medali emas atas nama Kapten Tim DD Andriano dari nomor kategori bergu putra kilat, ya. Terpantau dari laman Porprov Banten di Kabupaten Serang hanya memperoleh 1 emas, 9 perak dan 17 perunggu. Ini memang ya sangat merugikan, ya, sangat merugikan kalau kemudian ini tidak segera terupdate. Berbanding jauh dengan data yang diterima tim KONI Kabupaten Serang yang sudah mengumpulkan 10 medali emas, 14 perak dan 31 perunggu. Oleh karena itu, Taufik Hidayat memprotes keras keterlambatan medali Porprov 6 Banten 2022. Jadi, tentu apa harapan kita semuanya? Kita ingin yang pertama, ya, dalam perhelatan ini ada sportivitas. Sportivitas bukan hanya harus dilakukan oleh para atlet, tetapi juga panitia penyelenggara pun juga harus menjaga sportivitas. Harus juga didasari atas asas-asas profesionalismenya, ya. Kenapa demikian? Karena
ini menyangkut juga tentang nama baik masing-masing kabupaten kota. Masing-masing menjunjung harapan, ya. Tentu semua ingin menjadi juara, meskipun tidak mungkin semuanya menjadi juara, ya. Tetapi ketika ajang Porprov Banten ini menjadi ajang menjaga kredibilitas, menjaga kualitas, menjaga profesionalisme, nah ini akan menorehkan sejarah yang bagus, dan ini akan mampu menjadi presiden yang luar biasa. Hasil akhir dari semuanya ini, prestasi dalam kontestasi Porprov yang ke-6 Banten ini akan mampu mengantarkan nanti atlet-atlet pada perhelatan PON selanjutnya. Semoga ya ini akan segera berubah, dan salam prestasi, salam juara, ya, dan kedepankan profesionalisme kita, ya. Oke, terima kasih. Salam tegas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita lihat, ini kita berada di dan persiapan, ya, persiapan para atlet kita juga akan melanjutkan, dan hari ini banyak sekali final, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.